Sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa saya bukan siapa-siapa di pemerintahan dan saya tentu saja tidak memiliki otoritas atau kebijakan tertentu dalam mengatur dan mengontrol apa yang diinginkan pemerintah, tetapi sejak awal saya ingin mengatakan saya adalah pengkritik utama makan bergizi gratis. Saya sudah mengatakan berulang-ulang bahwa makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang tidak efisien, yang tidak efektif, yang tidak baik kalau diberlakukan di Indonesia. Dan sekarang ketika ada begitu banyak kasus keracunan, ada cerita tentang loyang babi, ada begitu banyak penyelewengan dana, kemudian ada anggota DPR yang punya dapur MBG dan sebagainya, maka itu meneguhkan kritik saya selama ini bahwa makan bergizi gratis itu memang harus segera dihentikan demi kebaikan bersama. Sekarang saya ingin menegaskan dengan 5 argumentasi kenapa makan bergizi gratis itu tidak harus dilaksanakan di Indonesia, apalagi sekarang-sekarang. Pertama, makan bergizi gratis itu merusak anggaran negara. Bayangkan Baraya bahwa makan bergizi gratis itu anggarannya mencapai 71 triliun rupiah. Ketika makan bergizi gratis ini dijalankan, artinya ada anggaran-anggaran yang lain yang diprosotin, yang diambil untuk makan bergizi gratis ini. Ada universitas-universitas di Indonesia yang terpaksa menyelenggarakan pembelajaran online demi efisiensi. Ada pajak di daerah-daerah yang dinaikkan demi efisiensi. Ada di antara Baraya yang bekerja di satu bidang tertentu, honorariumnya dikurangi demi efisiensi dan sebagainya. Dan semua efisiensi ini digunakan untuk makan bergizi gratis. Jadi pengorbanannya besar sekali. 71 triliun di tengah utang di Indonesia yang menggunung dan Indonesia yang ada dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dan kalau misalkan Baraya menghitung dari 71 triliun rupiah itu alokasinya berapa? 91% diserahkan kepada orang-orang yang mampu. Jadi kalau misalkan ada BLT untuk fakir miskin gitu kan, ada subsidi BPJS dan sebagainya itu untuk orang yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Nah, makan bergizi gratis itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan klaim dari pemerintah sendiri yang menyebut bahwa kemiskinan di Indonesia itu tidak sampai 9%, tapi makan bergizi gratis diserahkan kepada seluruhnya, artinya yang membuat anggaran Indonesia kesedot ke sana ke sini demi satu program ini, programnya itu artinya untuk memberi makan kepada 91% orang mampu di Indonesia. Kan gak etis gitu, dan secara kalkulatif ini benar-benar merusak. Masa kita pajaknya diporotin, anggaran begini dan begitu diefisiensikan dan sebagainya hanya untuk memberi makan 91% orang Indonesia yang berkemampuan. Coba hitung, di Indonesia itu, Indonesia sampai sekarang itu kan penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Sekarang ditambah ini lebih banyak lagi gitu. Nah, ini tolonglah Pak Prabowo pikirkan, jangan hanya berpikir soal politik. Pak Prabowo tuh saya yakin sekarang beliau sudah punya kekuatan yang besar, beliau sudah punya bargaining yang besar di pemerintahan, beliau sekarang sudah bisa berhadapan dengan begitu banyak mafia, jadi kebijakan-kebijakan populis semacam ini sudah tidak lagi dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Jadi mohon tinjau ulang, ini benar-benar merusak ekonomi Indonesia. Nah, itu yang pertama. Coba bayangkan, pikirkan sekali lagi ya, ini premis saya, ini argumentasi saya. Bagaimana ceritanya kita menghabiskan anggaran yang begitu besar hanya untuk memberi makan 91% orang yang sudah bisa mencari makan sendiri. Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis itu kan sebuah program yang sangat besar dan sangat masif. Bayangkan Baraya, Indonesia itu 280 juta penduduknya. Dan kemudian wilayahnya itu sekitar 7 juta kilometer persegi darat dan lautannya ditambah ZEE-nya. Artinya apa? Artinya sangat besar, dan makan bergizi gratis itu dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia di bentangan wilayah yang seluas itu. Nah, karena itu maka birokrasinya harus dibuat dulu, bentuk pengawasannya dibuat dulu, SOP-nya dibuat dulu, sistem birokrasi, jalur suplai makanan dan sebagainya itu harus dibuat dulu, dimatangkan dulu, dimapankan dulu. Pengawasannya, kemudian aturannya dan lain sebagainya itu harus dimapankan. Bagaimana ceritanya kurang dari 1 tahun semua itu langsung harus dipaksakan? Ini akhirnya apa? Kacau Baraya, hancur berantakan. Di Indonesia itu sekarang coba bayangkan ada berapa ribu anak di Indonesia yang keracunan.
Dan ketika ada yang keracunan, ramai-ramai semuanya langsung lempar tanggung jawab. Kata sekolah, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Kata SPPG, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Jangan tuntut kami dan lain sebagainya. Gak ada satupun yang mau tanggung jawab. Itu korban udah jatuh ribuan. Kalau misalkan sampai ada yang meninggal di situ, itu pemerintah harus dituntut atas dasar pembunuhan. Ya karena apa? Karena mereka yang seharusnya menyelenggarakan dan mereka tahu betapa masifnya ini dan mereka tahu betapa besarnya wilayah Indonesia, tapi mereka tidak mempersiapkan semuanya dari awal. Contoh yang kecil aja, kenapa misalkan sekarang tuh ada keracunan, ada masalah babi dan sebagainya. Hal sederhananya beginilah Baraya. Untuk bisa menyelenggarakan makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia, minimal banget, seminimal-minimalnya, kita membutuhkan 30.000 ahli gizi. Minimal banget. Berapa ahli gizi yang ada di Indonesia sekarang? 35.000 orang. Yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis 30.000 orang. Artinya kalau misalkan makan bergizi gratis ini benar-benar dilaksanakan seminimal-minimalnya sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, hanya akan ada 5.000 ahli gizi di Indonesia yang melayani masyarakat. Karena sisanya untuk makan bergizi gratis. Begitu kan? Dan yang 30.000 ahli gizi atau pakar gizi itu harus disebarkan dari Sabang sampai Merauke. Faktanya adalah 35.000 pakar gizi yang ada di Indonesia sebagian besar numpuknya di Pulau Jawa. Nah, dari hal kecil ini akibatnya apa? Akibatnya di daerah-daerah itu sebenarnya tidak ada pakar gizi yang bisa diandalkan. Jadi kalau nanti di sana ada keracunan, terus ada kejadian-kejadian lucu di mana daging hiu jadi makanan, ada burger jadi makanan, kemudian yang ham palsu itu juga jadi makanan dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara memang tidak ada pakar gizi di situ yang dilibatkan. Nah, karena semuanya kacau, semuanya acak-acakan. Karena apa? Karena program sebesar ini, semasif ini dilakukannya dengan impulsif dalam tanda kutip gitu ya. Makanya sekali lagi saya tawarkan kepada Pak Prabowo, Pak, tinjau lagi lah. Saya yakin Pak Prabowo itu cerdas. Saya yakin cerdas luar biasa. Dan saya yakin bahwa makan bergizi gratis itu pertimbangannya hanya pertimbangan politis. Karena kalau pertimbangan gizi, pertimbangan ekonomi dan sebagainya itu nggak akan masuk. Saya yakin Pak Prabowo nggak akan mikirin itu gitu. Ini pasti adalah pertimbangan politis. Nah, berhubung Pak Prabowo sekarang sudah memiliki kekuatan politis yang jelas, di mana ketika demo di mana-mana sekalipun, yang di demo itu cuma Ibu Puan Maharani, yang di demo itu cuma Gibran Bapak, itu adalah salah satu yang paling kuat yang tidak didemo sama masyarakat, yang menunjukkan bahwa bergining Bapak itu kuat. Jadi udahlah, gak usah lagi cari-cari suara, cari-cari kekuatan dari rakyat untuk bikin makan bergizi gratis dan sebagainya, gak usah. Jadi itu adalah argumentasi yang kedua saya. Yang pertama itu menyedot anggaran yang gila-gilaan dari seluruh rakyat Indonesia tapi hanya diberikan 91% kepada orang yang mampu. Dan kemudian argumentasi yang kedua adalah bahwa kita semuanya belum siap untuk melaksanakan acara semasif ini gitu. Dan makanya harus dihentikan dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makan bergizi gratis itu gak akan cukup 10.000 Pak. saya ngobrol dengan beberapa dokter gizi dalam hal ini. 10.000 itu mungkin kemungkinannya tipis, mungkin cukup untuk menyediakan makanan bergizi. Tapi persyaratannya banyak. Persyaratannya diantaranya adalah bahwa si pengelolanya itu harus perorangan. Gak mungkin dalam skala yang sangat besar. Karena kalau skala yang sangat besar, itu membutuhkan banyak orang. Kalau membutuhkan banyak orang, berarti orang-orang itu harus digaji. Dan penyelenggaranya itu harus dapat untung. Ya, untuk menyelenggarakan acara serepot ini gitu kan. Nah, jadi dengan itu saja, itu kayaknya gak akan sampai. Sederhananya gini lah, Baraya silakan datang ke warteg gitu ya. Minta menu 10.000, dapat ayam enggak? Kayaknya susah sih. Jadi nasi plus ayam mungkin di beberapa daerah masih cukup 10.000 gitu ya, mungkin gitu ya. Iya, oke. Tapi untuk kangkung dan lain-lain, untuk benar-benar bergizi yang seimbang, karbohidratnya seimbang, intinya kalorinya seimbang, itu tipis sekali, tipis. Dan itu kalau misalkan ada di Jawa. Kalau Baraya main ke Halmahera, Baraya main ke Kalimantan Tengah, Baraya main ke Papua,
itu makan bergizi tuh udah gak mungkin lagi sampai di situ. Jadi makan bergizi gratis yang Pak Prabowo canangkan Rp10.000 per anak per sekolah itu nggak mungkin. Silahkan tanyakan kepada pakar gizi dan lain sebagainya. Kita bisa sih sebenarnya menyelenggarakan makan bergizi gratis itu kalau misalkan ya makanannya tuh lokal. Jadi orang Papua makan sagu. Kemudian orang Ambon ada pisangnya di situ misalkan ya. Kemudian orang Sunda kasih singkong yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya cukup lah, memadai. Karena makanannya ada di tempat masing-masing. Tetapi karena ini menggunakan sistem yang sangat masif, maka nggak mungkin terlaksana. Jadi Pak Prabowo ya, saya mohon maaf ya, anggaran makan untuk DPR itu seingat saya sekali makan tuh Rp117.000. Nah, kalau mau bergizi gratis tuh segitu, Pak. Jangan 10.000, Pak. Kasihan, Pak, 10.000 itu nggak cukup. Atau kita balik aja lah. Anggaran makan untuk DPR itu Rp10.000. Nah, untuk makan bergizi gratis Rp117.000 kalau mau. Itu argumentasi saya yang ketiga. Kemudian argumentasi yang keempat adalah membebani anggaran dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sekarang gini aja dulu, Pak. Kan saya tuh berkali-kali, saya tuh menghormati Pak Prabowo, saya tuh suka dengan beberapa kebijakan beliau, suka dengan beberapa gebrakan-gebrakan beliau, apalagi dalam kancah internasional begitu berwibawanya presiden kita itu. Ya, tapi salah satu hal yang selalu saya jadikan sebagai kritik terhadap Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo itu jarang mau turun ke lapangan. Satu-satunya tempat di mana kita melihat Pak Prabowo turun ke lapangan itu adalah ketika ada driver ojol yang meninggal dunia dilindas sama Pak polisi. Sekali itu aja Pak Prabowo tuh turun ke lapangan. Sisanya nggak pernah. Nah, dalam hal ini coba Pak Prabowo datang ke sekolah-sekolah, tanyakan kepada guru yang di sekolahnya itu menyelenggarakan makan bergizi gratis. Capek, udah bekerja di kelasnya numpuk, administrasinya banyak, berbagai laporan harus ditulis, mereka harus fokus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar, ditambah beban tanggung jawab makan bergizi gratis. Itu banyak guru-guru yang sampai gak bisa datang ke kelas ngajar tuh ada banyak, Pak. Banyak kepala sekolah yang harus bolak-balik ke sana ke sini ungkag-ingkig menyiapkan makanan, piringnya, apanya segala rupa tuh ada yang sampai seperti itu. Dan mereka tuh sampai kebingungan luar biasa karena mereka tidak boleh menyiapkan makanannya misalkan, tetapi mereka kadang-kadang harus tanda tangan mereka yang bertanggung jawab terhadap kualitas makanannya. Nanti keracunan mereka gak boleh lapor kemana-mana. Mereka harus menyembunyikannya di situ dan lain sebagainya. Jadi si guru itu dikacangin sama siswa-siswanya sekarang tuh. Coba datang ke sekolah-sekolah, dikasih makan bergizi gratis itu si anak-anaknya juga pasti ngeresponnya juga gitu dan lain-lain lah. Nah, si gurunya capek, Pak, luar biasa. Dan selain capek luar biasa itu, coba ini ada berita yang update dari Pak Menteri Keuangan. 2026 anggaran untuk makan bergizi gratis itu mencapai 335 triliun rupiah. Wow, 71 triliun rupiah aja kita udah kegencet habis-habisan. Ini 2026 335 triliun rupiah dan 70%-nya berasal dari anggaran pendidikan. Pak, anggaran pendidikan jangan dipotong, Pak. Ya, kita sekarang anggaran pendidikan yang segini aja kita kesulitan luar biasa. Masih banyak guru-guru honorer yang dibayarnya 200.000, 300.000, Pak. Saya ngalamin sendiri yang seperti itu tuh. Nah, sekarang anggaran pendidikannya harus dipotong 70% untuk makan bergizi gratis. Nanti bagaimana nasib guru-guru kita, sistem pembelajaran kita, bagaimana sekolah-sekolah bisa menghidupi diri, bagaimana nanti anak-anak bisa bangga dengan sekolahnya. Anggarannya minim sekali, Pak. Dipotong sampai sekian persen untuk makan bergizi gratis yang tembus 335 triliun rupiah. Itu ya kasihan, ini pendidikan dalam hal ini benar-benar dikorbankan hanya demi politik, kebijakan politik yang populis. Tolonglah Pak, ini sekali lagi mohon ditinjau ulang.
Jangan sampai ini dilaksanakan atau berkelanjutan kalau bisa, atau bolehlah kita menyelenggarakan ini, tapi kalau misalkan anggaran kita tuh sudah punya 20-30 ribu triliun gitu, ya seperti Cina ketika dia melaksanakan makan bergizi gratisnya gitu ya, atau misalkan Amerika Serikat ketika melaksanakan, ya mereka kan semuanya melaksanakannya, Jepang juga melaksanakannya, ya tetapi setelah duit mereka tuh gede banget, setelah PDB mereka tuh gede banget, kita kan ya sudahlah. Dan ya sebuah catatan kecil lah ya, Cina menyelenggarakan makan bergizi gratis itu hanya untuk fakir miskin ketika mereka sudah punya anggaran dana tuh sekitar 30-40 ribu triliun rupiah kalau dirupiahkan. Nah Indonesia baru punya anggaran 2.500 triliun setahun saja menyelenggarakan makan bergizi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu argumentasi yang keempat. Kemudian argumentasi yang kelima itu adalah bahwa makan bergizi gratis itu sama sekali tidak akan menyelesaikan stunting. Ini saya sudah sampaikan berkali-kali. Jadi kalau misalkan bapak-bapak penyelenggara mau lihat datanya, kalau misalkan mau jujur silahkan. Misalkan begini ya, ini dari data-data yang bapak-bapak pemerintahan sendiri yang keluarkan ya, bukan dari saya. Berapa angka stunting di Indonesia? Sekitar 20%. Berapa fakir miskin di Indonesia? Sekitar 9%. Ini data dari Bapak ya, bukan dari saya. Stunting 19%, miskin 9%. Artinya apa? Artinya ada sekitar 10-11% orang di Indonesia yang tidak miskin tapi kena stunting. Artinya apa? Artinya stunting tidak berkorelasi langsung dan positif dengan kemiskinan. Stunting berkorelasi dengan kegagalan dalam edukasi makanan. Banyak orang tua kita yang kaya, yang berkemampuan, yang cukup, tapi ngasih makan anaknya itu permen, terus ya susu yang kadar gulanya itu terlalu banyak, yang apa dan sebagainya. Bahkan di Indonesia ada fenomena stunting obesitas. Katanya stunting kurang gizi tapi gendut. Nah itu banyak di Indonesia. Artinya Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa makan bergizi gratis tujuannya adalah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Agar di Indonesia itu tidak ada yang stunting. Tapi stunting tuh nggak ada hubungannya dengan makanan, dengan kemiskinan yang karena itu harus dibagi-bagi. Enggak. Yang paling penting itu adalah edukasi tentang makanan. Itu juga sudah berkali-kali saya sampaikan. Jadi kalau saya jadi presiden, misalkan ya, saya jadi presiden, saya nggak akan menggelontorkan uang 71 triliun rupiah dan kemudian di tahun berikutnya 335 triliun rupiah untuk menyediakan makan siang gratis untuk menghindari stunting. Saya cukup akan menghubungi Pak Aderai, Pak Deddy Kobisa, Pak Kris, Bang Kris, Pak Dr. Tirta, Dede Inun. Mereka kan influencer soal gizi, soal makanan gitu ya, soal kesehatan. Nah, ajak mereka untuk berkolaborasi. Mereka mah saya yakin bahkan ketika nggak dibayar pun mereka akan mensosialisasikan makan bergizi. Orang nggak disuruh aja mereka sekarang sudah menjadi influencer pola hidup sehat, pola makan sehat gitu kan. Mereka sudah ngajarin itu semua, nggak dibayar sekalipun. Nah, nanti kolaborasi aja. Silahkan mereka bikin yang seperti itu, nanti sama pemerintah disebarkan lebih luas lagi gitu. Jadi konten-konten mereka lebih terbuka, lebih menarik, lebih bisa dijangkau oleh banyak orang. Dan saya yakin itu efektif, saya yakin itu efisien gitu. Jadi pendidikan tentang pola makan, pendidikan kesehatan adalah jauh lebih penting dan jauh lebih murah daripada harus makan bergizi gratis yang sebenarnya tidak bergizi, yang secara kalkulatif tidak mungkin bergizi dan secara kalkulatif lebih mungkin beracun. Karena pengawasan dan sebagainya yang kurang, karena tetek bengeknya yang kurang, karena ahli gizi yang kurang dan sebagainya, lebih berpotensi untuk beracun daripada bergizi. Kita sepakati bersama itu. Nah, jadi ya Pak, mendingan itu pakai aja tokoh-tokoh terkenal, terkemuka yang banyak fansnya, banyak pengikutnya itu untuk turut membantu upaya pemerintah. Jadi mereka tuh jangan dijadikan hanya, misalkan ya, jangan hanya dijadikan buzzer untuk melindungi kebijakan-kebijakan yang buruk, tapi mereka juga harus dibuat untuk berkontribusi terhadap negara.
Sejak era kolonial, kalau pemerintah memegang kekuasaan dan dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pangan dan berkaitan dengan pertanian, itu pasti absurd, pasti aneh. Kita misalkan bisa melihat tanam paksa dan kemudian era selanjutnya undang-undang agraria di mana ada land rent dan sebagainya. Coba pada waktu itu yang dipikirkan oleh Belanda itu adalah menguras kekayaan bumi Indonesia demi kepentingan Belanda sendiri. Misalkan nanam tebu, kemudian nanam kopi, nanam teh dan sebagainya. Persawahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pribumi itu tidak diupayakan atau bahkan tidak diprioritaskan, sehingga banyak sekali kasus-kasus kelaparan di Indonesia. Ada beberapa kejadian di mana kelaparan-kelaparan itu menyebabkan kematian terhadap puluhan ribu warga Indonesia. Karena apa? Karena lahan yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pangan masyarakat Indonesia, tetapi untuk industri Belanda. Kan ngaco tuh si Belanda. Nah, betapapun demikian, hal yang kemudian berubah itu adalah ketika Hindia Belanda di bawah pimpinan Van de Venter. Van de Venter sejak saat itu memang mulai mengkritik pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh Belanda. Dia bilang pendekatan pangan di Indonesia itu tidak beretika, dan karena itu dia mengajukan politik etis, politik etika, politik balas budi, di mana salah satu di antara trilogi Van de Venter itu adalah bagaimana pemerintah Belanda menyiapkan dan membuat saluran irigasi bukan hanya untuk perkebunan-perkebunan Belanda, tetapi juga untuk persawahan-persawahan rakyat Indonesia. Nah, sejak saat itulah kemudian irigasi dibuat dan sejak saat itulah rakyat di Indonesia menjadi sedikit lebih makmur atau setidaknya mendapatkan suplai makanan yang memadai. Tetapi ada masalah juga. Pada waktu itu sebenarnya Van de Venter masih berpikir terlalu Jawa sentris atau Sumatera sentris gitu. Karena sumber populasi itu adalah di Jawa dan Sumatera dengan sedikit di Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, maka Belanda itu memprioritaskan yang Jawa saja dan kemudian Sumatera. Nah, karena di Jawa dan Sumatera itu adalah makanan pokoknya padi, maka orientasi dalam membangun saluran irigasi, membangun sistem pertanahan dan sebagainya itu selalu dikait-kaitkan dengan beras. Jadi misalkan ketika ada orang Maluku yang makannya sagu, atau ketika ada orang Sulawesi yang makannya jagung misalkan, atau ketika ada orang Sunda yang banyak makan umbi-umbian gitu ya, itu tidak dianggap sebagai makanan atau tidak dianggap sebagai makanan pokok, tetapi mereka dianggap sebagai makanan tambahan, camilan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau dianggap mensejahterakan rakyat, maka yang harus ditanam dan harus dimakan di situ adalah beras. Nah, sialnya ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pendekatan itu masih dipakai oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno kemana-mana itu karena ditekan oleh lawan-lawan politiknya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka karakteristik kesejahteraan yang dimaksud itu adalah bisa makan nasi sehari 3 kali gitu. Ini ngaconya beribet-ribet sebenarnya ya. Pertama, karena seharusnya tidak usah nasi, karena sumber karbohidrat bukan hanya nasi. Dan yang kedua adalah kalau misalkan nasi harus dimakan 3 kali sehari, maka itu sebenarnya tidak baik. Karena justru gulanya menjadi berlebih, diabetes dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita mau makan nasi ya divariasikan, misalkan sarapannya tidak nasi gitu ya, atau sehari 2 kali aja udah cukup gitu, dan lain sebagainya. Tetapi karena pada waktu itu lagi-lagi pikirannya adalah kalau pemimpin itu ada, maka pemimpin itu harus mensejahterakan rakyat. Bagaimana cara mensejahterakan rakyat? Memberikan mereka pasokan makanan yang memadai. Makanan apa yang dimaksud adalah padi atau beras gitu. Nah, itu masalahnya tuh di situ gitu. Nah, Bung Karno kemudian pada waktu itu mencoba untuk membangun lahan-lahan pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi itu mulai dicoba gitu. Tapi semuanya orientasinya adalah beras. Sehingga sejak saat itu makin banyak suku-suku di Indonesia yang sebenarnya tidak makan beras terpaksa makan beras dan akhirnya kehilangan variasi kuliner mereka. Tetapi masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena fokus semua orang untuk pertanian itu adalah sawah, untuk menghasilkan padi, maka lahan-lahan perkebunan non-sawah justru malah digusur, dirubah menjadi lahan persawahan. Lahan persawahan itu kan sebenarnya tidak terlalu efisien dalam artian memakan air terlalu banyak, kan harus tergenang tuh si airnya, si sawahnya itu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya menghasilkan masalah baru, dalam ekonomi menghasilkan masalah baru, dalam budaya dan kultur menghasilkan masalah baru, dalam lingkungan hidup juga menghasilkan masalah baru.
Dan sialnya lagi, ini tidak dievaluasi, justru malah dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu Pak Harto. Pak Harto itu berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya menciptakan persawahan yang sangat luas, ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mekanisasi, dan sebagainya itu diupayakan di Indonesia pada waktu itu. Semuanya orientasinya adalah untuk beras. Dan karena itu ketika beliau berpidato di FAO tahun 1984, beliau sambil menyatakan dan merayakan kemenangannya bahwa sejak saat itu Indonesia surplus beras, sejak saat itu Indonesia swasembada beras, di mana Indonesia tidak lagi butuh impor beras dari negara lain karena persawahan di Indonesia sudah memadai. Dia ngomong seperti itu dengan bangganya Pak Harto. Bahkan di tahun 1984 itu Pak Harto sampai mengatakan bahwa ada 100.000 ton beras Indonesia yang berlebih dan kemudian dijual atau diperbantukan untuk rakyat Afrika yang kelaparan. Wah, luar biasa kan? Nah, ini dianggap sebagai salah satu capaian terbaik di mana masyarakat Indonesia akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tetapi ini karena didasarkan pada pendekatan yang salah, konsep berpikir yang salah, makanya gak awet gitu. Jadi hanya tahun itu saja Indonesia misalkan kelebihan pangan, sisanya balik lagi impor. Kenapa seperti itu? Karena ketika semuanya diorientasikan pada beras, semua orang wajib makan beras, maka jumlah penduduk Indonesia semuanya itu juga harus makan beras. Dan karena itu, persawahan sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi di sisi lain, karena tingkat kesejahteraan harus selalu diukur dengan jumlah makan nasi sehari 3 kali dan hal yang seperti itu, maka cadangan beras itu bukan hanya jumlahnya memadai, tetapi harganya harus murah. Nah, sekarang coba hitung-hitungin ya. Kan lahan pertanian itu tidak selalu, karena namanya juga lahan pertanian, itu tidak selalu konstan, sangat tergantung pada cuaca dan iklim. Kalau misalkan iklim bergeser sedikit aja, itu bisa menyebabkan gagal panen. Di sisi lain, harganya harus murah. Maka dampaknya apa? Petani Indonesia akan selalu miskin karena dia harus nanam padi terus-terusan, kemudian dia harus bertaruh dengan cuaca dan iklim, tetapi kalau misalkan dia jual beras harus sesuai dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya. Jadi akibatnya apa? Petani semakin lama semakin miskin dan sekarang semakin tidak banyak orang yang ingin menjadi petani. Karena apa? Iya, karena tidak menguntungkan. Jadi orang-orang yang di kampung itu, kalau sebenarnya mereka memiliki kesempatan, mereka akan jual sawahnya, kemudian mereka akan melakukan upaya yang lain, akan kerja yang lain. Coba misalkan Baraya, bayangkan kalau misalkan Baraya punya satu petak sawah 800 meter persegi misalkan. Kalau misalkan Baraya jadikan itu sebagai sawah, kemudian dijual, hasilnya berapa? Bandingkan kalau misalkan itu jadi kos-kosan. Pasti jauh lebih produktif kalau itu dijadiin kos-kosan. Iya kan? Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan petani di Indonesia tidak kaya-kaya, dan kalau mereka mau kaya, memutuskan untuk menjadi kaya, maka mereka harus berhenti menjadi petani. Ketika semakin banyak orang di Indonesia yang berhenti menjadi petani, maka semakin kelaparan juga masyarakat Indonesia. Dan lagi-lagi, karena tingkat kemakmuran di Indonesia selalu diukur dengan ketersediaan beras, maka pemerintah harus impor lagi ke Vietnam, ke Thailand, ke Cina. Gitu kan masalahnya. Kenapa nggak masyarakat Indonesia itu sejak awal diberikan kesempatan untuk makan makanan tidak harus nasi dan tidak harus 3 kali sehari gitu. Cuman gara-gara masyarakat kita, pemerintah kita kemakan hoaks di zaman dulu itu, ya akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kepentingan, dan akhirnya bonyok gitu. Dan kebonyokan itu ditambahin. Saya nggak tahu riset di zaman dulu itu seperti apa, tetapi saya melihat untuk kasus kebijakan-kebijakan pangan di Indonesia itu banyak yang bermasalah. Salah satu contoh yang bermasalah yang lainnya itu, yang agak lucunya itu adalah pemerintah Orde Baru pernah mengeluarkan kebijakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi masyarakat Indonesia itu harus memenuhi kebutuhan pangannya 4 sehat 5 sempurna. 4 itu diantaranya adalah makan kacang-kacangan, makan sesuatu yang mengandung karbohidrat, sesuatu yang mengandung protein, sesuatu yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan sebagainya. Ditambah 5, yang kelima itu penyempurna, atau 4 sehat kan 5 sempurna, yaitu apa? Susu atau protein hewani yang begini dan begitu gitu. Jadi susu itu dianggap sebagai salah satu penyempurna, atau bukan, menjadi penyempurna bagi makanan masyarakat Indonesia.
Luar biasanya susu yang dimaksud pada waktu itu adalah susu kental manis. Yang sebenarnya itu bukan susu, sebenarnya itu adalah gula. Ya, kalaupun ada susu ya 0,000 sekian persen gitu ya, gulanya sebagian besar gitu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat misalkan susu-susu di zaman dulu, maka iklannya itu susu itu bukan untuk topping, susu itu untuk diseduh pakai air panas, dikocek-kocek yang kayak gitu buat diminum dan dianggap bahwa itu adalah susu gitu. Cek aja iklan-iklan zaman dulu. Ini dampaknya apa? Dampaknya pemerintah pada waktu itu yang berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak stunting, berharap bahwa masyarakat Indonesia akan maju, berharap agar sumber daya manusia Indonesia itu hebat-hebat, tapi nyatanya malah dikasih gula. Jadi bukannya SDM-nya naik, malah SDM-nya rendah gitu. Kalau sekarang kan sudah dinyatakan bahwa itu tidak boleh disebut susu, karena itu mah ya gula sebenarnya. Tapi karena pada waktu itu ya diasumsikannya susu, jadi susu sehat gitu ya. Jadi ya akhirnya masyarakat Indonesia kacau gitu. Itu menunjukkan apa? Itu masalah kecil sebenarnya, tetapi masalah yang kecil itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Indonesia, pemerintah Indonesia kalau berhubungan dengan pangan sering blundernya gitu. Atau terus kemudian yang tadi lagi ya, beras, balik lagi ke beras yang tadi itu. Karena semuanya dipaksa beli beras dan terpaksa makan beras dan dibudayakan untuk makan beras sehari 3 kali, dampaknya apa? Dampaknya Pulau Jawa yang paling banyak menghasilkan beras karena kesuburan tanahnya justru sudah semakin banyak orang, dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, dipenuhi kegiatan-kegiatan militer, dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya, numpuk semuanya di situ. Akhirnya apa? Sawah-sawahnya tergerus gitu. Jadi awalnya kan Jawa penduduknya banyak karena apa? Karena tanahnya subur, karena bisa ditanamin padi di mana-mana, karena semua orang membutuhkan padi kan begitu. Nah, tetapi karena menjadi terlalu banyak, akhirnya sawah-sawah menjadi tergusur. Sekarang ketika sawah-sawah di Jawa tergusur, jadinya apa? Di Sulawesi dipaksakan untuk nanam padi, bikin sawah berhektar-hektar. Di Papua ada sekian juta hektar lahan yang dipersiapkan untuk nanam padi. Jadi padi di Sulawesi dan di Papua ditanam berjuta-juta hektar untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Jawa. Ya ini kan blunder sebenarnya, kacau gitu. Jadi orang Papua yang aslinya makan sagu atau makan makanan yang seharusnya memang ada di sana secara kultural, ya seharusnya dikembangkan. Jadi kita tidak usah tergantung pada beras, biar kita nggak usah impor, biar kita nggak usah nanam padi dalam skala yang sangat masif dan sebagainya. Ya Jawa saja memenuhi kebutuhannya, Sumatera, Kalimantan kan seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak gitu. Nah ini adalah beberapa contoh tentang betapa blundernya gitu kalau misalkan pemerintah Indonesia itu dikaitkan dengan masalah-masalah pangan. Nah sekarang saya bertanya-tanya lagi, jangan-jangan makan siang gratis yang berkaitan dengan kebijakan pangan ini juga bermasalah. Coba kita misalkan hitung masalahnya ya. Pak Prabowo dan Pak Gibran itu berasumsi bahwa masyarakat Indonesia yang stunting, yang jumlahnya secara data statistik memang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, itu diakibatkan oleh gizi yang sedikit. Gizi yang sedikit harus bisa diatasi dengan cara makan yang cukup. Karena makan yang cukup itu dibutuhkan, maka harus ada makan siang gratis. Jadi makan siang gratis itu dilakukan untuk apa? Agar SDM di Indonesia itu baik, tidak ada yang stunting dengan runutan logika yang seperti itu. Tetapi masalah logika yang tadi itu ada masalah. Ada cacat logika di situ. Saya mohon maaf ya, tapi kan ini mas harusnya dilihat nanti setelah 5 tahun ke depan kayak gimana gitu ya. Tapi secara logika ini salah gitu. Salahnya itu di mana? Salahnya itu adalah mereka beranggapan bahwa kurang gizi sama dengan kurang makan, sehingga harus dikasih makan siang gratis gitu. Nah di Indonesia kurang gizi itu tidak berarti kurang makan. Itu masalahnya. Saya ambil contoh yang seperti ini ya. Salah satu lumbung padi di Indonesia itu adalah Nusa Tenggara Barat. Dan di sana banyak orang yang kurang gizi. Di Kalimantan, misalkan Kalimantan Barat, itu lahannya menghasilkan banyak sekali makanan-makanan. Tetapi tingkat stunting di sana sangat tinggi walaupun mereka sudah disuplai makanan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang di Kalimantan kena stunting bukan gara-gara kurang makan, bukan gara-gara kurang gizi, tapi gara-gara polusi yang ekstrim, khususnya polusi air dan tanah, gara-gara banyak sawit dan pertambangan di sana. Jadi penyebab stunting itu tidak harus kurang makan, tidak harus kurang gizi, tetapi juga bisa hal-hal yang lain, termasuk juga polusi. Kan begitu. Nah, jadi
runutannya itu seharusnya gini nih. Kan masyarakat Indonesia sumber dayanya rendah. Kenapa sumber dayanya rendah? Karena banyak yang stunting. Kenapa stunting? Karena kurang gizi. Penyebab kurang gizi itu kurang makan. Nah, itu salah. Penyebab stunting tidak harus kurang gizi, tapi ada faktor-faktor yang lain. Dan kalaupun kurang gizi, bukan berarti kurang makan. Dari mana saya misalkan mengasumsikan yang seperti ini? Contoh yang lainnya beginilah, Baraya. Di Indonesia, setiap tahunnya ada sekitar 48 sampai 52 juta ton makanan yang dibuang, padahal masih bagus. Misalkan ya, cek restoran-restoran. Itu kalau misalkan sudah tutup, itu makanan-makanan SOP-nya mereka itu dibuang walaupun masih sangat bagus, masih sangat layak makan. Itu dibuang. Lihat rumah tangga di Indonesia. Ada nasi, pengennya mie. Akhirnya si nasinya dibuang. Ada mau makan telur, sudah dimasakin sama mama, mendingan beli batagor. Akhirnya apa? Banyak sekali makanan di Indonesia yang dibuang. Jumlahnya 48 juta ton setahun. Dan itu menciptakan kerugian terhadap Indonesia sekitar 500 triliun rupiah. Nah, coba kita pikirkan, kalau misalkan masyarakat Indonesia disebut kurang gizi, tetapi membuang 48 juta ton makanan, itu artinya apa? Artinya sebenarnya masyarakat Indonesia kurang gizi tetapi tidak kurang makan. Masalahnya adalah makanannya tidak bergizi gitu lah. Nah, jadi bagaimana atau solusinya? Pikirin. Nah, solusinya itu berikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengelola makanan. Jadi bukan kita mengeluarkan uang 400 triliun rupiah untuk makan siang gratis, bukan. Karena coba, yang mau dikasih makan gratis itu adalah orang yang setiap harinya makan 3 kali sehari atau lebih dari itu. Masyarakat Indonesia yang kelaparan itu, di Indonesia itu 16 juta orang. Kebutuhan pangan atas 16 juta orang itu gak sampai 1/5-nya dari 48 juta ton makanan yang dibuang. Kan rumusannya seperti itu gitu. Jadi yang paling penting sekarang bukan ngasih makan gratis, tapi mengedukasi masyarakat, karena banyak sekali masyarakat di Indonesia, misalkan emak-emak gitu ya, ngasih makan anaknya itu mie goreng, dikasih jajanan-jajanan yang tidak baik dan sebagainya, sehingga mereka cukup makan tapi kurang gizi. Program atau project? Ini adalah keinginan Pak Prabowo untuk bisa meninggalkan legasi sama seperti Pak Jokowi meninggalkan IKN. Mereka tahu menghabiskan anggaran yang besar, tapi mereka ingin dikenang sebagai presiden di Indonesia yang punya kebijakan yang signifikan terhadap perkembangan gitu. Jadi Pak Prabowo akan memaksakan, makanya tahun depan anggarannya dinaikin lagi, diporotin yang uang pendidikan dipakai buat makan bergizi gratis dan tapi kan ini kan udah terlanjur Kang Guru, ya kan, udah terlanjur running nih program. Nah, menurut Kang Guru nih, ini supaya MBG jalan terus tapi nggak ada bonusnya keracunan. Nah, itu seperti apa? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Ini pasti akan ada keracunan lagi. Ya, gini nih Pak, kalau misalkan mau menghilangkan keracunan ya, misalkan mau menghilangkan keracunan, satu, kita harus ada ahli gizi per dapur yang tervalidasi, terakreditasi. Sekarang ada nggak? Kalau misalkan mau maksain, berarti sisa ahli gizi di seluruh Indonesia hanya tinggal 5.000 orang. Karena 30.000-nya udah dipaksain ke situ. Atau berarti kita harus ngegenjot lulusan ahli gizi semuanya harus digenjot lulus sekarang dalam tahun ini gitu. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kalau kita sesuaikanlah prosedur untuk food safety istilahnya. Kalau betul. Tunggu dulu. Itu nggak bisa. Di Indonesia itu apa yang nggak mungkin? Orang jadi ketum partai aja bisa 2 hari langsung mungkin. Oh iya benar ya. Iya, jadi wakil presiden aja disahkannya dalam berapa hari? Iya benar. Tapi ngaco. Di Indonesia Deddy Corbuzier bisa langsung kurus. Tanpa steroid. Nah tapi ya intinya sebenarnya ini kesulitan. Kalau misalkan ke depan kita nanti ya ke depan misalkan MBG ini akan berjalan dan lain-lain, ini pun sebenarnya menjadi beban negara. Beban negara tuh dalam artian gini nih, bapak-bapak. Pak Jokowi sendiri yang meng-ACC sebuah data bahwa kemiskinan di Indonesia itu 9%.
Menurut saya nggak masuk akal sih. Ya nggak masuk akal, tapi Iya. Pak Prabowo ya, Iya, Pak Prabowo meng-ACC data dari BPS. Tergantung BPS atau World Bank yang dipakai. Iya, Karena BPS kan berbeda. nggak, BPS kan Iya. yang dipakai sama Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu bilang 9%, oke? Nah, kalau misalkan 9%, artinya menurut Pak Prabowo itu ada 91% rakyat Indonesia yang tidak miskin. Lah, jadi kalau misalkan makan bergizi gratis ini diterapkan, artinya apa? Ini akan menyasar 91% orang mampu dan akhirnya hanya untuk 9% orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu kebagiannya berapa sekali makan? Sekali makannya itu 7.000. Tunggu dulu, Pak Presiden bilang loh, 10.000 bisa dapat 2 lauk. Enggak, 7.000. Kan ada korupsinya ini di sini nih. Sudah yang saya dengar Korupsi 3.000. bahkan 1.500 loh. Setelah turun di dapur itu per Iya. kepala 1.500. 1.500 perak. Bahkan betul. Ada Nggak yang mungkin. sampai gitu. Udah nggak mungkin deliver mau lauk seenak mungkin tidak sampai ke telinga Pak Prabowo ya. Warung kita yang paling murah tuh kan warteg. Iya. Warteg minta 10.000 ada bergizinya gitu. Gue lihat itu meme-nya. Itu bisa Mana bisa 10.000. mendingan di warteg-warteg diaktifkan kan kasih 10.000 kayak jadi ayam. Iya, memang. Iya, kasih aja itu ke warteg apa gitu kan, kasih ke wacana kantin. yang ada itu kenapa sih uang 10.000 itu tidak diberikan kepada orang tua murid masing-masing? Mungkin perbaikan gizinya nggak ke satu anak, mungkin ke satu keluarga. Ya kalau itu dipakai judol sih. Nah, Konsumen terbesar tapi judol kan di Indonesia itu bisa fakir membiayai miskin. 12 juta orang. Yang biaya Ya, tapi pemain maksud judol. saya itu daripada kita menyerahkan 91% kepada orang yang kaya dan hanya 9% yang miskin, mendingan yang 9% itu kasih aja 100.000 per sekali makan gitu. Ya daripada kita harus bagi sama yang kaya. Itu orang-orang yang sekolah-sekolahnya tuh yang kaya, yang bajunya beda-beda sama orang lain itu juga dikasih makan bergizi-gizi 10.000, yang dia uang jajan hariannya aja 300.000. Itu kan nggak masuk akal gitu. Guru, Ini guru salah sasaran. punya Ya, background emang salah sebagai sasaran. pendidik ya. Ya saya tuh guru, Iya. saya tuh ngelihat gimana repotnya guru-guru nyiapin itu tuh. Malah Terus bikin peraturan. substansi orang ke sekolah bisa bias dengan datangnya makanan bergizi gratis ini. Mungkin guru-guru jadi punya kesibukan lain. Ada guru yang sampai gak masuk kelas gara-gara ngurusin ini. Nah, Jadi ngapain dia? Ngurusin MBG. ngurusin ini biar bener. Plus nggak dibayar, plus kalau ada bakinya yang rusak itu dia yang ganti. Harus diganti rugi loh. Iya. Bilang. Coba, ini kebijakan macam apa kayak gini? Udah gak digaji untuk khusus MBG, tapi dia udah harus ngurusin seperti itu. Iya. Sangat Belum lagi ada risiko keracunannya juga kan dia. Nah, kalau keracunan duluan loh ini. tetap karena Nah, itu dimasaknya kalau- dari kalau kemarin malam ya katanya. Kalau keracunan tuh ada tanda tangan di situ tuh. Jadi si dapur tuh ngomong, nanti ada perjanjian, bukan tanggung jawab kami kalau ada yang keracunan. Kerana ke gua. Guru, saya baca data bahwa S1 jumlah penduduk Indonesia keseluruhan yang S1 itu cuman 10%. Kurang sih kayaknya. Ya tapi oke lah. Katanya Optimis ke depan 10%, termasuk yang S2 ya. S1, S3. Nah, apa nggak sebaiknya itu dianggarkan untuk pendidikan gratis sampai S1? Karena kenapa? Kita ini perlu menaikkan dulu tingkat pendidikan di Indonesia agar apapun program pemerintah itu lebih gampang dicerna, lebih gampang diserap sehingga ya insya Allah jadi lebih bagus kehidupan kita daripada ibaratnya kasih makan gratis itu kan seperti ngasih makan ikan. Kenapa nggak dikasih pancingnya? Nah, menurut guru sebagai pendidik gimana? Kita sebenarnya punya banyak alternatif program yang lebih populer kalau misalkan Pak Prabowo nyarinya popularitas gitu ya. Yang lebih populis, kemudian ya termasuk yang barusan soal pendidikan, kemudian beasiswa ke luar negeri, beasiswa ke luar angkasa. Itu sebenarnya juga bisa banyak yang seperti itu dan itu bisa kita alokasikan. Makanya makan bergizi gratis itu adalah program yang nggak punya itikat baik. Dari awal itu tadi. Dari awalnya pertimbangan Pak Prabowo itu adalah pertimbangan politikus, bukan pertimbangan negarawan. Pertimbangan politikus itu gini nih, bapak-bapak, coba sekarang, nah di depan studio itu ya, tulis di sini, sembako murah
digeruduk, Pak. Oh, pasti. Orang rela injek-injekan, rela bunuh-bunuhan sampai meninggal kan banyak ya. Kalau ada makan gratis, sembako murah, diskon sekian, itu ibu-ibu bawa anak kecil sampai keseret-seret, keinjek, ada yang patah tulang, ada yang apa segala rupa. Termasuk dulu Kang Deddy Mulyadi juga bikin acara gitu kan, sampai makan meninggal itu sampai ya? ada yang meninggal. Itu bukan sekalinya orang Indonesia tuh kalau dikasih judul gratis, dikasih judul diskon, dikasih judul murah, itu Makannya jam terebutan. berapa sih? Jam siang ya? Nah, nggak, bukan soal itunya. Soalnya adalah Pak Prabowo Subianto itu ngelihat fenomena masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kalau dikasih slogan gratis itu langsung ngegeruduk, langsung. Jadi kalau dirinya sebagai politikus, gimana caranya supaya menang pemilu? Ya bikin aja kayak gitu. Saya berikan makan gratis. Itu yang Tapi akan dipilih. fenomena seperti itu sepertinya di kota beda cerita, Guru. Karena teman-teman nih, orang tua murid yang artinya sadar dengan ini, lu nggak usah makan makanan gratis ya, mendingan gua kasih lu uang sangu. Iya. Karena mungkin takut keracunan. Takut keracunan, itu. keluar duit lebih banyak lagi, Guru. Dan itu fenomena di sekolah-sekolah. Sekarang juga sudah terjadi ya. Sekarang tuh gini nih ya. Balik lagi bawa sangu dari rumah katanya. Kepada Pak Prabowo, saya jelaskan apa yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ya. Nah, Makan bergizi kesempatan gratis silakan. itu sekarang setengahnya atau lebih dari itu tidak habis sama siswa, tapi habisnya sama guru. Siswa nggak mau makan itu, Karena kualitas makanan katanya nggak enak. udah nggak enak, Sering resiko basi. keracunan, iya, Iya. iya kan? Juga jadi pesan dari rumah, lu jangan makan makanan bergizi gratis ya. Iya, anak-anak, iya, Takut ada trauma. Orang tua murid tuh akhirnya kan begitu kan. Iya, kita anak-anak juga tuh udah punya anak dikasih pasti pesan bekal gitu. ke dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya, ini menurut data Pak Prabowo ya, 91% anak di Indonesia itu sudah berbekal dari rumahnya, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk uang. Nah, si anak-anak seneng jajan bakso, pengen makan seblak di warung dan sebagainya, dan mereka tetap melakukan itu. Terus dikasih makanan yang udah nggak enak, resiko keracunan. Ya udah, yang terjadi adalah tidak dihabiskan atau tidak disentuh sama sekali, tetapi ada peraturan harus dihabiskan. Jadi yang menghabiskan di sekolah itu guru-guru, staf-staf. Itu Ini realita ya. itu realita. Jadi guru ngelihat nih lebih ke project ya. Ini bukan project atau ya. program udah. Oh. Dia ini Langsung aja guru gimana? Enggak, ini program. Ini karena ini Pak Prabowo itu akan melanjutkan ini terus sampai ujung. Bakal panjang banget. Ini analisanya ya, seperti itu. Apapun yang terjadi, Pak Prabowo itu akan menjalankan ini. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Guru? Ini kayaknya ada yang pengen diungkapin nih. Ada banyak Yakin soal. banget soalnya. Yakin. Iya. Ada banyak soal. Pertama, gini, seperti yang saya bilang tadi itu, Pak Prabowo itu adalah seorang yang sangat cerdas dalam membangun kekuatan politik. Jadi makan bergizi gratis itu sebenarnya adalah untuk memperkuat citra dirinya bahwa dirinya itu adalah pro rakyat. Rakyat itu kan kelaparan, butuh makan. Lihat di sana ada yang makan sehari sekali, lihat di sana ada yang makan sehari cukup 2 kali. Lihat di sana ada yang tidak pernah makan tapi gendut misalkan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, kan masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang sensitif banget kalau urusannya adalah kemiskinan. Rakyat Indonesia itu sebagian besar ngakunya apa? Kami wong cilik, kami rakyat kecil, kami membutuhkan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Semua politikus di Indonesia tanpa kecuali kalau bikin spanduk tulisannya pro rakyat, mencintai rakyat, membela rakyat, mendukung rakyat. Ya kenyataannya mau ngaku Kalau sih sejahtera aja. masuk kantong sendiri ya. Ya tapi intinya kan begitu, itu tuh demagog gitu kan mereka itu. Nah Pak Prabowo dalam hal itu jadi demagognya gitu. Jadi mencari kebijakan yang paling populis. Nah setelah paling populis apa? Nah makan bergizi gratis itu melibatkan uang yang banyak. Kemudian melibatkan biasa birokrasi yang banyak. Nah uang dan birokrasi yang banyak itu digunakan untuk memberi makan para pendukungnya, loyalisnya, dan orang yang awalnya kontra sama beliau dijejalkan pada koalisi. Kan koalisinya gemuk kan? Nah koalisinya terlalu gemuk, gimana caranya supaya membiayai mereka semua? Ya bikin program-program yang gemuk anggaran juga. Nah makan bergizi gratis itu, makanya yang dari orang-orang di belakang makan bergizi gratis itu semuanya adalah orang-orang Pak Prabowo, para pendukung Pak Prabowo. Kan?